ongoing thing. Sebelum kita membahas tentang sejarah farmakologi, kita harus mengetahui apa itu farmakologi. Farmakologi berasal dari kata Yunani yang artinya farmakon, yang berarti obat dalam makna sempit. Dan dalam makna luas adalah semua zat selain makanan yang dapat mengakibatkan perubahan susunan atau fungsi jaringan tubuh. Kemudian logos berarti ilmu, sehingga farmakologi adalah ilmu yang mempelajari tentang pengaruh bahan kimia pada sel hidup dan sebaliknya reaksi sel hidup terhadap bahan kimia tersebut. Kemudian, apa itu obat sebenarnya? Obat ialah semua zat baik kimia, hewani maupun nabati yang dalam dosis layak dapat menyembuhkan, meringankan atau mencegah penyakit. Berikut gejala-gejalanya. Mengenai sejarah tentang farmakologi, sebenarnya farmakologi atau sejarah obat itu sudah dapat kita jumpai pada masa-masa sebelum Masehi, di mana pada masa manusia purba itu mereka sudah banyak mengenal tentang obat-obat. Tapi obat di sini masih dalam obat bentuk tradisional. Obat yang mereka gunakan itu bersifat tradisional yang meliputi tentang tumbuh-tumbuhan dan tanaman. Kebanyakan obat yang digunakan di masa lampau adalah obat yang berasal dari tanaman. Melalui cara mencoba-coba, sejenis empiris manusia purba mendapatkan pengalaman dengan berbagai macam daun atau akar tumbuhan untuk menyembuhkan penyakit. Namun tidak semua obat mulai riwayat sebagai obat atau penyakit. Ada pula yang awalnya digunakan sebagai alat ilmu sihir, kosmetik atau racun untuk membunuh musuh. Untuk lebih jelasnya, kita masuk saja ke sejarah perkembangan obat. Check it out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkembangan sejarah obat. Sejarah farmakologi. 1. Periode kuno. Sebelum tahun 170, periode ini ditandai dengan observasi empirik oleh manusia terhadap penggunaan obat. Bukit atau pencatatannya dapat dilihat di Materia Medica yang disusun oleh Dioscorides Pedagogius. Catatan tertua dijumpai pada pengobatan tertentu di Cina dan di Mesir. Selanjutnya Claudius 1049 sampai 200 HD adalah orang pertama yang mengenalkan bahwa teori dan pengalaman empiris berkontribusi seimbang dalam penggunaan obat. Teori Stepford Oehmhey 1493 sampai 1541 HD atau Paracelsus adalah pionir penggunaan obat senyawa kimia dan mineral yang dikenal juga dengan papa toksikologi. Selanjutnya Johann Joko Walker 1620 sampai 1695, peneliti pertama yang melibatkan hewan percobaan dalam ilmu farmakologi dan psikologi. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulfa dari kelas C dengan NIM 192521618. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai materi definisi klasifikasi sumber dari farmakologi. Materi yang saya akan bacakan yang pertama mengenai periode modern. Periode modern pada abad 18 sampai 19 mulai dilakukan penelitian eksperimental tentang nasib obat, tempat dan cara kerja obat pada tingkat organ dan jaringan. Rudolf Buchem pada tahun 1820 sampai 1879 mendirikan institusi
Institute of Pharmacology pertama di The University of Dorpat, Tartu, Estonia pada tahun 1847. Oswald Schneider pada tahun 1838 sampai 1921 bersama seorang internship Bernard Nauyan pada tahun 1839 sampai 1925 menerbitkan jurnal farmakologi pertama. Pada permulaan abad ke-20 mulailah dibuat obat-obat sintesis, misalnya asetosal disusul kemudian dengan sejumlah zat lainnya. Penobrakan sejati baru tercapai dengan penemuan dan penggunaan obat-obat kemoterapeutik sulfanilamid pada tahun 1935 dan pensilin pada tahun 1940. Sejak tahun 1945 ilmu kimia, fisika dan kedokteran berkembang dengan pesat dan hal ini menguntungkan sekali bagi yang penyelidikan yang sistematis dari obat-obat baru. Sejak tahun 1945, ilmu kimia, fisika, dan kedokteran berkembang pesat atau misal sintesa kimia atau fermentasi atau teknologi rekombinan DNA, dan hal ini menguntungkan sekali bagi penelitian sistematis obat-obat baru. Beribu-beribu zat sintetis telah ditemukan, rata-rata 500 zat setahunnya, yang mengakibatkan perkembangan yang revolusioner di bidang farmakoterapi. Kebanyakan obat kuno ditinggalkan dan diganti dengan obat mutakhir. Akan tetapi begitu banyak diantaranya tidak lama masa hidupnya karena terdesak obat yang lebih baru dan lebih baik khasiatnya. Namun lebih kurang 80% dari semua obat yang kini digunakan merupakan penemuan dari 3 dasawarsa terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rusul Kipli dengan NIM 192531666. Saya dari jurusan Farmasi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas 19 November. Di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya yang membahas tentang klasifikasi dan sumber dari farmakologi. Sebelumnya teman saya telah menjelaskan tentang farmakologi atau sumber dari farmakologi, atau bisa dibilang sebagai sejarah farmakologi secara kuno dan secara modern. Di sini saya akan mempertegas kembali tentang sejarah farmakologi yang bersifat modern atau sejarah farmakologi modern, di mana pada tahun 1937 itu farmakologi lebih berkembang, dan pada tahun 1937 ini farmakologi berkembang dengan adanya lebih dari 100 orang meninggal karena gagal ginjal akibat eliksir sulfanilamid yang dilarutkan dalam ethylenglikol. Dan kejadian ini memicu diwajibkannya melakukan uji toksitas praklinis untuk yang pertama kali. Jadi pada tahun 1937 inilah uji toksitas praklinis yang pertama kali. Selain itu, industri diwajibkan melaporkan data klinis tentang keamanan obat sebelum dipasarkan. Sebelum dipasarkan obat tersebut, mereka diwajibkan untuk melaporkan data klinis tersebut dengan baik. Kemudian lanjut pada tahun 1950-an ditemukannya chloramphenicol dapat menyebabkan anemia aplastis. Ini merupakan penyakit yang berbahaya juga dalam manusia. Dan pada tahun 1952 pertama kali diterbitkan buku tentang efek samping obat, tentang farmakologi adalah membahas tentang obat, dan dipertegas pada tahun 1952
buku tentang efek-efek obat di sini telah dimunculkan atau telah diterbitkan. Dan pada tahun 1960 dimulai program MESO, atau program ini bisa disebut sebagai Monitoring Efek Samping Obat versi Indonesia atau MESO. Dan tahun 1961 bencana thalidomid atau dan bencana hipnotik lemah tanpa efek samping dibandingkan dengan golongannya, namun ternyata menyebabkan cacat janin. Ini terjadi pada Jepang. Studi epidemiologi di utero memastikan penyebabnya adalah thalidomid, sehingga dinyatakan thalidomid ditarik dari peredaran karena bersifat terogen. Ya, ini merupakan obat yang berbahaya juga. Studi kembali dilanjutkan pada tahun 1962, di mana pada tahun 1962 diperketat harus dilaksanakan uji toksikologi atau uji kadar racun di dalam obat tersebut sebelum diuji pada manusia. Setelah itu tahun 1970-an hingga 1990-an mulai banyak dilaporkan kasus efek samping obat yang sudah lama beredar. Tahun 1970-an, cleoquinol dilaporkan menyebabkan neuropati atau neuropati subakut myelooptik. Efek samping ini baru diketahui setelah 40 tahun digunakan. Cukup lama juga, setelah 40 tahun digunakan obat ini, ternyata baru diketahui selama 40 tahun itu efek sampingnya. Kemudian pada tahun-tahun berikutnya, setelah melakukan uji praklinis, ditemukan juga efek samping diethylstilbestrol, diketahui menyebabkan adenocarcinoma atau cervix setelah 20 tahun digunakan secara luas. Teman-teman, selain itu masih banyak lagi penemuan ESO atau efek samping obat yang menyebabkan pencabutan izin edar atau pembatasan pemakaian. Jadi pada uji-uji tahun-tahun sebelumnya dan pada uji tahun-tahun yang lalu 1970-an sampai 1990-an itu banyak sekali obat yang beredar dicabut izinnya karena setelah dilakukan uji efek samping ternyata obat-obat tersebut memiliki efek samping yang sangat berbahaya. Berbagai kejadian ASO yang dilaporkan memicu pencarian metode baru untuk studi ASO pada sejumlah besar pasien. Hal ini memicu pergerakan dari studi efek samping dan studi kejadian ASO atau efek samping obat. Lanjut, pada tahun 1990-an dimulai penggunaan farmakope untuk mempelajari efek obat yang menguntungkan, apalagi ekonomi kesehatan untuk studi efek obat, studi kualitas hidup, dan lain sebagainya.